Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya dalam bincang seni, eh, belajar bersama kemudian berdiskusi mengenai seni, terutama untuk pengetahuan seni. Nah, untuk yang belum mengenal saya, nama saya Muhammad Zulham Afandi. Ya. Baik, sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai apa itu seni. Kemudian juga sudah mulai membahas seni melalui mengenal seni melalui teater. Nah, kali ini kita juga akan membahas seni dalam mengenal diri sendiri. Baik, sebenarnya kenapa kita harus mengenali diri sendiri? Pertanyaan pertama itu. Kemudian kedua, kenapa kita belajar seni? Tapi kenapa kita harus membahas tentang diri sendiri? Ini pelajaran atau ini perbincangan seni? Apakah ini perbincangan psikologi dan lain sebagainya? Nah, baik, akan saya sedikit kasih masalah uraian. Jadi seni itu merupakan mimesis atau pencitraan. Pencitraan. Jadi pencitraan di sini bukan seperti yang kita tahu, yang kita sering dengar di akhir-akhir ini. Tapi pencitraan di sini yang dimaksud adalah citra, yaitu sebuah bentuk tiruan, meniru. Jadi seni itu meniru sesuatu yang sudah ada di sekitar kita, di alam, mulai dari alam secara ekologis gitu kan, tumbuhan, pemandangan dan lain sebagainya, juga alam yang sifatnya sifatnya tidak tampak gitu. Tapi bukan berarti hal-hal gaib, tapi tidak tampak di sini maksudnya adalah alam yang ada dalam diri kita. Kalau istilah kerennya mikrokosmos ya. Jadi kenapa kita harus mengenali diri sendiri dalam berkesenian atau dalam belajar mengenal seni? Karena selain meniru alam yang di luar tersebut, pemandangan, benda, dan sebagainya, kita juga harus paham alam di dalam diri kita sendiri untuk titik tolak kita dalam hal penciptaan seni. Jadi di balik apapun skill kita dikembangkan, atau aliran seni kita, atau cabang-cabang seni yang kita buat, yang kita lakukan, semua itu tidak lepas dari ide, gagasan, dan gambaran atau tiruan yang pencitraan dalam alam mikrokosmos tersebut yang ada dalam diri kita. Nah, mungkin tidak perlu terlalu membahas masalah alam yang ada di diri kita sendiri, mungkin terlalu arahnya akan terlalu psikologis nanti. Jadi di sini kita akan membahas pengaplikasiannya saja terlebih dahulu, bagaimana kita menjadikan seni itu, bagaimana kita mengaplikasikan seni itu untuk mengenal diri sendiri. Jadi seperti kita bicarakan atau kita diskusikan sebelumnya, bahwa pertama seni itu jujur, dan
kedua, seni itu tidak bisa lepas dari emosi, intuisi, dan juga ekspresi dari manusia itu sendiri. Nah, jadi dengan kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang berupa tiruan itu tadi, entah baik bentuknya lukisan atau seni rupa yang lain, atau mungkin bentuknya lagu, musik, atau bentuknya juga sebuah cerita, pertunjukan, dan gerakan dan lain sebagainya. Dalam proses penciptaan tersebut tidak bisa lepas dari pengalaman kita, terutama pengalaman seni kita, pengetahuan kita tentang keindahan, tentang rasa, emosi. Nah, dari keseluruhan itu nanti akan mengerucutkan atau setidaknya memberi sedikit gambaran di mana setiap karya-karya kita, kalau kita nanti bisa konsisten atau istiqomah dalam berkarya, kita nanti akan tahu siapa diri kita. Makanya banyak karya-karya seniman besar atau praktisi-praktisi seni yang lain itu memiliki ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri. Nah, itulah yang merupakan pencitraan dari dirinya sendiri. Sehingga mereka-mereka yang sudah banyak karya seninya, dia atau mereka sudah lebih paham mengenai dirinya sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan dalam mengaplikasikan seni mengenali diri ini, yang pertama adalah itu tadi, kita terus berkarya, mencari ilmu, menambah pengalaman mengenai seni, agar pencitraan atau mimesis tentang diri kita itu tanpa kita sadari atau kita sadari itu akan tercerminkan dalam karya kita. Kemudian yang kedua, karena kita juga masih belajar gitu, tentunya sangat sedikit sekali karya kita. Bahkan ada juga yang belum memiliki karya sama sekali. Terus bagaimana saya bisa mengenali diri sendiri? Nah, maka dari itu, yaitu kita mulai kembali lagi berusaha berimajinasi, bukan berimajinasi di sini tidak hanya dengan hayalan atau ngelamun gitu saja, tetapi berimajinasi di sini kita berusaha mendesain atau mencari ide yang sangat dekat dengan diri kita, mungkin dari apa yang kita sukai, atau apa yang sering kita lakukan, atau gampangnya sesuatu yang itu anda banget, aku banget gitu. Jadi itu nanti jadikan, misalkan sesuatu yang aku banget itu misalkan misalkan kopi gitu kan, atau misalkan kalau anda suka warna pink gitu, atau merah gitu kan. Nah, titik tolak karya anda ke depannya bisa anda latih dengan mungkin bisa membuat coretan mengenai kopi misalkan, atau mungkin juga membuat kopi itu sendiri, meracik dan lain sebagainya, itu juga termasuk seni. Atau mungkin anda sangat suka, atau suka mana merah atau hijau gitu. Jadi kemana-mana anda memiliki warna tersebut, lalu bolehlah coba titik tolak anda berarti tone-nya atau nadanya yang tidak jauh dari warna-warna yang anda sukai, misalkan seperti itu. Atau
hobi, berdasarkan hobi. Misalkan Anda memiliki hobi apa ya, memasak gitu, terus kemudian Anda menggambar kasar tentang dapur, atau mungkin Anda memiliki hobi jalan-jalan, melihat pemandangan indah, atau Anda anak gunung misalkan, Anda gambar gunung. Terus kemudian nanti berkembang-kembang, setiap mungkin Anda jelajahi gunung, terus kemudian Anda gambar. Nggak harus persis, nggak harus persis. Jadi cukup sesuatu yang mencitrakan, atau ketika Anda melihat karya itu, Anda teringat tentang hal-hal yang Anda sukai itu tadi. Cukup seperti itu dulu. Jadi nggak perlu kita harus benar-benar realis gitu kan dalam membuat karya. Mungkin juga hanya coretan-coretan, tetapi membentuk sebuah bayangan atau sebuah kesan tersendiri, bisa. Jadi kita memulai mengenali diri sendiri dengan membuat sebuah karya yang titik tolaknya atau ya latar belakangnya, berangkatnya itu dari sesuatu yang kita senangi, atau nggak harus kita senangi sebenarnya, sesuatu yang kita rasakan bisa. Atau mungkin kalau di era-era milenial ini banyak sekali istilah mental illness, atau sedikit kata-kata semacam insecure atau overthinking dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah refleksi untuk mengurangi beban-beban, tekanan-tekanan itu menjadi sebuah karya. Jadi sebuah seni tidak harus sesuatu yang berangkat dari indah untuk menjadi indah, tapi juga bisa dari sesuatu yang itu kelam dan Anda mencitrakan tersebut menjadi sesuatu yang indah. Jadi proses penciptaannya di situ. Jadi misalkan ibarat kita membuat tempe misalkan. Tempe kan nggak dari tempe kemudian kita goreng selesai, tapi dari kedelai. Nah, kedelai kita olah, dikasih difermentasi sedemikian rupa, kemudian menjadi tempe gitu. Sama. Jadi nggak harus sesuatu yang indah, pemandangan yang indah kemudian Anda gambarkan terus kemudian juga indah. Tidak harus seperti itu. Jadi Anda memiliki perasaan atau beban-beban kehidupan Anda, atau mungkin juga Anda memiliki sesuatu yang Anda pendam, misalkan yang untuk anak-anak atau yang masih remaja lah, menyukai lawan jenis atau bagaimana gitu, kemudian tidak bisa mengungkapkan. Ungkapan itu atau sesuatu yang tidak Anda ungkapkan itu lampiaskan dalam karya Anda, entah berupa coretan atau lukisan atau puisi mungkin, atau juga musik, lagu semacam itu. Jadi tidak harus dalam proses peniruan tersebut kita tidak harus dituntut untuk meniru persis, tapi kita sedikit banyak mengangkat atau mengambil, atau setidaknya ada rasa-rasanya lah. Apa sih rasa-rasanya, nilai atau kesan dari sesuatu yang Anda citrakan itu tadi. Nah, mungkin itu dulu di sini kesimpulannya adalah seni untuk mengenali diri sendiri itu yaitu bagaimana kita membuat karya yang berangkat dari diri kita sendiri, dari yang bisa kita melakukan treatment dengan membuat karya-karya kecil
berupa coretan dan lain sebagainya yang menunjukkan itu karakter Anda, kepribadian Anda, atau kesenangan Anda itu tadi. Untuk lebih pahamnya, kita langsung saja praktek gitu kan. Sebagai tugas juga, karena ini kelas 12, tentunya di kelas 10 dan kelas 11 mungkin Anda sudah mengenal bagaimana menggambar kan, menggambar menggunakan pensil dan lain sebagainya, mengenal ruang, titik, garis dan lain sebagainya. Maka dari itu coba Anda membuat gambaran atau coretan lah, nggak harus bagus. Di sini bukan berarti Anda asal coret-coret terus kemudian hasil Anda tidak bisa dinikmati sama sekali, bukan seperti itu, tapi semampu Anda, tetapi lampiaskan atau luapkan perasaan-perasaan Anda dalam sebuah karya Anda itu yang dalam sebuah karya Anda tersebut yang menunjukkan itu diri Anda. Nah, coba buat gambar apapun itu yang mengenai diri Anda, kesenangan Anda dan lain sebagainya. Baik, mungkin menggambar apa, misalkan mungkin kalau saya akan menggambar sebuah coretan juga, tapi yang menunjukkan pengalaman saya pribadi gitu. Misalkan seperti ini, dua tangan, terus kemudian ada cincin di tengahnya. Nah, hal ini menunjukkan apa? Jadi sebenarnya cuma sebuah hubungan yang harus kita perjuangkan, misalkan seperti itu yang sedang saya rasakan, dan yang saya rasa itu menggambarkan diri saya gitu. Jadi ketika saya mencoret-coret seperti ini, jadi saya menggambar dua tangan dan ada satu cincin yang diperebutkan, misalkan seperti itu. Seperti ini. Jadi nanti nggak harus menggambar sesuatu yang utuh gitu. Jadi apalah yang tersirat dalam pikiran Anda yang menurut Anda itu menggambarkan diri Anda saat itu. Jadi, terserah medianya melalui apa, boleh menggunakan warna juga, tapi saya sarankan untuk pertama ini bikin sketsa dulu dengan pensil di buku gambar lah, di buku gambar A4. Jadi, tugasnya membuat gambaran mengenai diri Anda saat itu di kertas A4 untuk mengenal diri Anda gitu. Jadi kita kedepannya nanti untuk kelas 12 ini bagaimana kita mengenali diri sendiri, agar seni itu juga berperan sebagai sebagai tambahan ilmu lah untuk kita nanti setelah sekolah itu apa yang harus kita lakukan. Karena setelah lepas dari sekolah pasti banyak sesuatu hal yang baru yang itu menuntut diri kita untuk menjadi diri kita yang seutuhnya. Maka dari itu di sini saya berusaha mengenalkan seni untuk mengenal diri Anda
agar Anda bisa menemukan jati diri Anda gitu, atau karakter Anda. Mungkin itu dulu tugasnya seperti itu. Mungkin ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.